Banyak kisah yang dibuat tentang bait suci oleh manusia dari abad ke abad, termasuk agama-agama yang dibuat oleh manusia yang mengatakan mereka tahu. Sebenarnya mereka tidak tahu. Yang tahu cuma Yesus di planet ini. Nggak ada yang tahu. Maka Yesus hari ini berbicara kepada kamu sehingga kamu dapat selamat di muka bumi ini. Perlunya perubahan paradigma tentang mengajar. Apakah mengajar sebagai proses menanamkan pengetahuan dalam abad teknologi sekarang ini? Apakah itu masih berlaku? Pandangan mengajar yang hanya sebatas menyampaikan ilmu pengetahuan atau knowledge dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Mengapa demikian? Minimal ada 3 alasan penting. Alasan inilah yang menuntut perlu terjadinya perubahan paradigma. Mengajar dari mengajar hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran kepada mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Pertama, siswa bukan orang dewasa dalam bentuk mini, tetapi mereka adalah organisme yang sedang berkembang. Agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dibutuhkan orang dewasa yang dapat mengarahkan dan membimbing mereka. Dasar ini tidak ada alasan manusia bisa hidup di bumi tanpa bimbingan dan arahan dari Yesus di akhir zaman. Agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itulah kemajuan teknologi dan kemajuan pengetahuan dan berbagai informasi yang kompleks mengatakan bahwa guru dituntut untuk lebih aktif dan mencari informasi yang dibutuhkan. Guru tidak lagi memposisikan diri sebagai sumber belajar yang bertugas menyampaikan informasi, tetapi harus berperan sebagai pengelola sumber belajar untuk dimanfaatkan siswa itu sendiri. Kedua, ledakan ilmu pengetahuan mengakibatkan kecenderungan setiap orang untuk tidak dapat menguasai setiap orang, baik dari cabang segi, biologi, ilmu ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Ketiga, penemuan-penemuan baru harus khususnya dalam bidang psikologi, mengakibatkan pemahaman baru tentang konsep perubahan tingkah laku manusia. Apa yang dikatakan dengan behavior. Dewasa ini, anggapan manusia sebagai organisme yang pasif, yang perilakunya dapat ditentukan oleh lingkungan seperti yang dijelaskan dalam aliran behavioristik telah banyak ditinggalkan oleh orang-orang. Orang sekarang lebih percaya bahwa manusia adalah organisme yang memiliki potensi seperti yang dikembangkan oleh aliran kognitif holistik. Jadi Yesus di akhir zaman itu mengembangkan setiap potensi manusia. Mana yang jadi pemimpin, jadi masyarakat, petani, peternak, perikanan, perkebunan, militer, polisi, ahli hukum, ahli bintang, dan semua akan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Ketiga hal di atas menurut perubahan makna dalam mengajar. Maka kita sebagai kata pembelajaran adalah terjemahan dari instruction yang banyak dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Hal ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi kognitif holistik yang menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Jadi pemimpin, presiden, raja akhir zaman itu bukan pemerintah, bukan yang memerintah, tapi memberikan sarana bagaimana masyarakat itu berkembang menuju keadilan. Jadi bukan diktator, tapi dia motivator, ayo membangun bersama apa yang diajarkan oleh Yesus.